Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang stored procedure dan function. Nah, function dan stored procedure merupakan suatu kumpulan perintah atau statement yang disimpan dan dieksekusi di server database MySQL. Nah, dengan stored procedure, kita dapat menyusun program sederhana berbasis sintaks SQL untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, hal ini menjadikan aplikasi yang kita buat bisa lebih efektif dan efisien. Perbedaan utama antara function dan prosedur ini adalah terletak pada nilai yang dikembalikan atau di-return. Function memiliki suatu nilai yang dikembalikan, sedangkan prosedur itu tidak memiliki. Nah, ini contoh, ini store procedure, sintaknya adalah sebagai berikut. Create procedure, store procedure name, nah ini parameternya, kemudian karakteristik, kemudian routine body. Nah, store procedure name, ini adalah nama routine store procedure yang akan dibuat, kemudian prosedur parameter, ini terdiri dari in, parameter yang digunakan sebagai masukan, out, parameter yang digunakan sebagai keluaran, dan in-out, parameter yang digunakan sebagai masukan sekaligus keluaran. Nah, routine body ini terdiri dari statement prosedur SQL yang valid. Nah, ini kita latihan membuat store prosedur. Yang pertama kita buat database dulu, kita beri nama sekolah, kemudian create tabel siswa, ini dengan fieldnya ada NIS, nama, kemudian ada kelas. Nah, ini kita buat prosedur untuk menampilkan data siswa. Delimiter, string, create procedure as stored procedure, ini namanya ya. Namanya SP tampil siswa kelas. Parameternya P kelas integer 2. Bikin select bintang from tabel siswa where kelas sama dengan P kelas. And $delimiter. Kemudian cara memanggilnya adalah call SP tampil siswa kelas. Ini 2. Nah, contoh kedua, buat tabel jualan. Kemudian ini ada kode pelanggan, ada tanggal, ada nilai transaksi. Nah, kemudian kita tambahkan isi di data di dalam tabel jualan itu tadi. Nah, kemudian ini kita buat store procedure. Nah, ini menampilkan nanti data pelanggan, kemudian nilai transaksinya, kemudian nanti dari data penjualan itu dimasukkan nilai transaksinya, dimasukkan di sum atau dijumlahkan semuanya di dalam total jual. Jadi ini delimiter $drop procedure if exist. Nah, ini perintah misalkan pelanggan jualan ini sudah eksis, maka dihapus dulu baru di-create lagi. Create prosedur pelanggan jualan in kode pelanggan char 5. Bikin declare total jual in. Select sum nil tran into total jual from jualan where kode pelanggan sama dengan in kode pelanggan. Nah, select concat jumlah transaksi pelanggan nomor in kode pelanggan adalah total jual. Ini N. $. Untuk mengakhiri prosedur. Nah, kemudian function ini function di contoh kali ini adalah kasus tentang sistem informasi sekolah yang mana function yang dibuat ini akan mengembalikan nilai berupa jumlah siswa dari setiap kelas. Ini kita buat dulu tabel siswa dengan fieldnya NIS, nama, dan kelas. Nah, kemudian di sini kita buat function untuk mengembalikan jumlah data dari setiap kelas. Create function SF tampil siswa kelas, ini P kelas, return indeterministik, bikin declare jumlah in
select count bintang S jumlah kelas into JML from table siswa berkelas sama dengan P kelas. Return JML N $, ini delimiter. Nah, kemudian dipanggilnya pakai ini. Select SF start function tampil siswa kelas 2. Nah, penjelasannya delimiter digunakan untuk memberitahu kepada MySQL soal delimiter yang akan digunakan secara default menggunakan titik koma. Jadi bila ada tanda ini titik koma, maka MySQL akan mengartikannya sebagai akhir dari statement. Nah, kemudian create function adalah header untuk membuat function. Kemudian return itu adalah untuk menentukan tipe data yang akan di-return oleh function itu. Kemudian deterministik atau non-deterministik, jadi tadi isinya bisa deterministik atau not deterministik. Itu adalah untuk menentukan yang bisa menggunakan function ini adalah user pembuatnya saja atau user siapa saja. Jadi kalau user pembuatnya saja berarti deterministik, kemudian kalau siapa saja berarti not deterministik. Nah, kemudian bikin n ini adalah body dari function. Jadi semua SQL ditulis di sini bikin di antara bikin dan n. Nah, oke, sekian penjelasan tentang stored procedure dan function. Selamat belajar, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.